Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala wasallim taslima. Rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam asyhadu Muhammad rasulullah. Surah Al-Fatihah. Keadaban seluruh ahli silsilah warga pendiri yang masyarakat yang masuk di area hasil nasabah berkait Sultan Syekhuna wa Mursyiduna Sultan Auliya Muhammad Abdul Ghaus Rasul radhiyallahu anhu. Hadirin wakil hakim Syekh Mursyid yang disakan hadir pada malam hari ini yang mukarram Bapak Bang Sur Sarwendo al-mukarram Bapak Haji Sembahani. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan usia dunianya, tambah istiqomahnya, berkait semuanya segalanya selamanya. Al-Fatihah. Wanahmat mereka berdiri yang masuk dengan saudara saudara PKN yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir untuk mengamankan dan melestarikan thariqah Qadiriyah Masyaallah Masyaallah Sunnah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan guru mursyid di hadir zaman. Dengan dipertemukan kita kepada Syekh Mursyid, maka itulah dzalika huwal fawzul adzim. Itulah keberuntungan yang besar, agung. Tidak ada keberuntungan yang seagung dipertemukan dengan Syekh Mursyid. Andaikan kita jadi orang yang kaya jadi presiden dah, tapi gak dipertemukan dengan guru mursyid, jauh. Artinya gak selamat. Meskipun namanya selamat, tapi gak ketemu guru mursyid, gak selamat. Coba kita gak punya guru mursyid, kita mau melakukan dosa maksiat, gimana coba? Mau kemana kita? Allah firmankan fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Kau punya guru mursyid mau lari-larian? Gimana coba ayat ini? Segera lari kepada Allah. Coba gimana? Orang yang ngerti gak punya guru mursyid dia lari-larian, paling banter pergi ke Mekah. Emang siapa yang suruh lari ke Mekah? Di Mekah juga ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Raja Abraha. Fakir ilallah, kalau gak pernah guru mursyid mah bingung. Meskipun kiai pesantrennya 100 lantai, luasnya ribuan hektar, santrinya jutaan, gak selamat, gak tahu bagaimana fakir ilallah. Kita alhamdulillah lari kepada Allah, zikir. Lari sih. Oh gini ya, bukan lari dengan kaki. Dengan kaki juga bukan kaki ini, tapi kaki ruhani. Kalbu. Kenapa? Karena lari begini lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ini begini, segini. Idza dzakarul qalbu tara ila madkuri. Kalau hati ingat kepada sesuatu, ingat sampai kepada yang diingat. Ingat rumah sampai ke rumah. Ingat Allah sampai ke Allah. Dengan kecepatan yang tidak terhingga, ini lari namanya. Kalau nggak ketemu guru mursyid masuk nerangin tuh, fakir ilallah, lari-lari kemana?
kita alhamdulillah sudah. Ketika kontrakan habis, bukan musibah tapi panen. Coba nggak punya guru mursyid, hidupnya bergelimang harta, rumahnya di mana-mana, istrinya di mana-mana, duitnya di mana-mana, tapi nggak punya guru mursyid, ketika meninggal lotot musibah kepada sahibul musibah, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Masa duka cita? Kenapa duka cita? Ya iya, mau pulang kemana dia? Ke Allah. Gimana pulang ke Allah? Itu bukan pulang ke Allah, mati itu bukan pulang ke Allah, itu habis kontraknya. Presiden mati, pejabat mati, gubernur mati. Oke, tapi belakangan nyebutnya. Ya iyalah, mati. Kalau makin mati siapa yang tahu? Makanya belakangan. Tuh. Bukan masalah matinya, Bapak. Justru yang ditakuti orang itu kematian. Bukan matinya, tapi pasti mati walaupun takut. Kenapa takut? Gak siap. Kenapa gak siap? Gak tahu. Dikira masih panjang, umur masih panjang. Tahu-tahu jeder aja mati. Ada yang lagi mancing mati. Enggak Pak, belum lama di Bekasi mancing ikan betok digigit karena dia mau mancing, trok masuk serpihan, bukan? Lah ikan betok masuk ke dalam mulut, ditarik susah. Nah, akhirnya nggak ada yang nolongin loh, nggak langsung mati. Gampang lagi mati begitu. Wah, belum lama, iya, karena dia digigit itu, dia mau pancing, kan itu dia bercuriga, berontak gitu kan, kaget, masuk ke dalam tenggorokan, Tapi bukan Ivan kan ya? belum kayaknya sih belum. Ada tiga kopinya Bang Dewi. Coba kalau kamu nggak punya zikir hobi Pak, itu Israel nanyanya nggak bakalan main-main. Israel nyabutnya nggak siang-siang. Ini loh, udah habis kontrakan lo ngapain? Masih ada aja. Buat, ntar dulu di kemarin. Mau talkin dulu, kapan mau talkin? Kemarin diajarin nggak mau. Dia langsung ditarik blok gitu. Makanya matanya melotot, tangannya menjengkrok. Itu orang. Ya, orang kalau nggak siap tapi langsung mati dulu. Sering kan lihat orang mati matanya melotot, tangan bercengkrong. Itu dia dipaksa. Coba ikhwan dah. Masya Allah ikhwan. Meninggal mesen dulu. Jadi saya udah nggak kuat ini. Saya mau kasih ke Suryalaya dulu ya, nanti pulang dari Suryalaya baru mati ya gitulah, saya baru pulang kata saya bahasanya nggak kuat jadi nggak kuat. Sudah duduk. Duduk. Anaknya menantunya saya suruh duduk. Hataman bila roti terus hataman. Pasal latif ya latif. Kembali tuh Bapak ke arah kiblat. Ya saya pura-pura aja lah. Selesai kayaknya udah. Ya latif doa balikin sudah nggak ada. Ikhwan itu disebut dalam hitungan ya jam ya, menit ya, masih bisa ngomong. Saya udah gak kuat. Kata saya, Bang, saya mau menakib ke Suryalaya besok aja ya. Saya pulang dari Suryalaya supaya nanti kalau sholat apa ada yang imamin. Kata dia, udah gak kuat.
tidur udah anaknya cucunya menantu saya suruh hakaman ya nanti dibalikin udah selamat jalan bang. Jadi sini senang di sana senang ya, di sini senang di sana senang dijemput bagus Iwan masih bisa ngomong masih bisa mesen. Coba kalau bukan dibuat, udah habis mobilnya dijual, udah habis kontrakannya dijual, baru kayaknya untung banget kita punya guru mursyid walaupun hidup sederhana, walau makan sederhana, ya. Serba sederhana, tapi kalau sudah punya iman, aduh, nikmat mari ini nggak bisa dibeli 1 triliun, 2 triliun, wah nggak bisa kalau bukan miliknya. Tuh, syukur nih. Coba kalau mau pilih-pilih, ente jadi presiden, nggak ketemu guru mursyid. Jadi RT ketemu guru mursyid, pilih. Ya. Bukan nggak boleh jadi presiden, kalau Ikhwan jadi presiden wah mantap dah, manakib istana negara. Ya kan? Manakib manakib di GBK kalau sampai izin udah. Ikhwan jadi presiden, bacaman. Ya, ini umpamanya kan, bukan artinya bukan nggak boleh Ikhwan jadi presiden. Ya mudah-mudahan. Kalau udah kebanyakan tanaman dulu suruh siapa? Kalau memang dari awal tuh kayak Pak Anies kita usut. Jadi, insya Allah. Kalau udah kayak Pak Prabowo mah, kalau menurut ya tapi kan kita mah ya ada kita lihat dohirnya kan, lihat yang tahu mah guru kan. Ya, kita mah udah nggak urusan loh mau siapa kan presiden yang penting udah punya presiden. Punya presiden siapa presiden gua Abaos tuh. Iya. Dunia akhirat presidennya kemarin dari zaman siapa ya? Zamannya SBY, ya, zamannya Habibie itu presiden udah meninggal presidennya. Lah saya mau presidennya Abaos masih jumeneng sekarang. Enggak. Udah selamat, udah ikut, maksudnya ikut Abah. Siapa presiden kamu? Presiden saya Abaos. Oh Abaos, saya ikut Abaos. Abaos milih siapa? Ya itu pilihan saya. Jangan legek. Ini ada Ikhwan. Dulu zaman Abah Ano. Jadi Abah Ano pilihannya itu bukan Wiranto. Dia pilih lain Wiranto itu siapa? P3 pilihannya siapa kata Abang? Pulang manakib cerita. Kalau zikir masa ikut Abah Ano, tapi kalau pilihan presiden saya punya pilihan sendiri, hoplak. Saya kesel ngomong di depan saya begitu. Wah itu mau berarti murid apa saya harus bilang itu ada murid edan orang setan sakit mati dia mati orang saya kesel saya kesel Bang Iwan gak boleh kesel tuh. Iwan gak boleh kesel, dia orang kita dia ngomong depan kita nggak ngomong cuma kesel doang tapi kopinya jalan. Mati itu orang, ya mati Pak. Wah, jangan
baru belajar zikir, ya Allah tajam banget. Orang nggak boleh kita sumpahin mati. Bener Pak, waktu saya baru belajar zikir, saya di demo sama kiai, sama ustaz yang demo pada mati. Bener. Ini bener nih. Cerita pas abah datang menangin kalahan yang saya dipanggil, saya ngobrol pada depan. Saya cerita, bukan abah dulu. Jangan kiai yang maki-maki zikir, saya lagi ceramah dia maki-maki itu meninggal. Terus itu ustaz itu juga meninggal, yang itu meninggal kata saya. Itulah baru begini. Mulai sekarang kata abah, Pak jangan pakai bulldozer lagi, pakai kejembaran rahmannya. Nih timbulnya kata-kata kejembaran rahman itu diomongin yang sedengar yang saya tahu di depan saya. Ketika saya cerita Ustaz Anu mati, Kiai Anu mati yang marah-marah gitu. Kata abah mulai sekarang jangan bulldozer lagi. Dulu tuh saya ditinggal bulldozer itu sama abah, dibilang bulldozer. Tapi saya kalau dimaki-maki kiai, maki-maki torikot, langsung dia datengin. Saya bawain Ubudul Juman, saya bawain hadis, saya bawain ini. Tuh kiai ini yang saya amalin. Tolong periksa kiai. Kalau di sini ada kesalahan satu huruf saja, saya berhenti belajar zikir sekarang. Ini yang dulu saya amalin. Silakan yang diamalin kalau kuat begitu. Tuh. Kata-kata abah mengatakan jangan pakai bulldozer lagi sekarang. Bedah kalau bulldozer kalau pada mati semua. Pakai kejembaran rohmania. Sekarang lo di neraka kejembaran rohmania. Saat telinga saya baru mendengar tuh abah ngomong ke saya ya. Tahu sekarang udah nggak manjur lagi, udah manjur mati. Sampai kata Pak Amin, adanya Pak Haji Sutrisno, ketemu saya gini ngomong, saya pengen denger Ustaz Kamal yang dulu katanya. Gua juga udah nggak pakai. Iya, dia pengen saya tuh kalau ceramah begitu. Wah, ada mau yang nyuruh zikir ini Allah, yang larang zikir setan. Itu ngomongnya Pak, nggak percaya? Allah yang ngomong yang mereka zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu firman Allah bukan? Diam aja kayak begini. Diam aja begini nih. Oh jawab, iya itu Quran bukan? Yang bunyinya begitu. Quran, cari di Quran surat Al-Ahzab. Manusia itu yang melarang zikir setan. Kenapa setan melarang zikir? Kenapa setan melarang zikir? Karena setan kalau ada orang zikir dia rusak, panas. Apalagi kalau dia tuyul, dengar zikir panas. Kata tuyulnya, Tuhan panas ada yang zikir, makanya Tuhan yang turun. Zikir yang keras-keras. Dia kagak bilang tuyul gua mau kepanasan, begitu. Jangan pakai speaker keras-keras. Zikir tuyul gua nggak mau operasi, sakit dengar zikir, tahu kan lo? Cuman dia nggak berani ngomong, nggak berani. Zikir yang larang setan, karena setan dalam kitab Sirrul Asrar di setan. Kenapa setan larang zikir? Hadisnya hadis Rasulullah SAW. Rasulullah meriwayatkan setan. Pola setan. Apa kata setan? Berkata setan,
Berkata setan, ahlaqtun nasa bil ma'asi wal dzunub. Kata setan. Kata siapa? Kata setan. Kata setan, aku binasakan manusia dengan berbagai macam maksiat dan dosa-dosa. Tuh, jadi kalau kita lagi maksiat, lagi berbuat dosa, itu kita lagi dibinasain sama setan. Yuk terus maksiat tuh, terus kopernya di HP jangan tahajud tuh. Ya ada TikTok di situ, ada Facebook di situ, ada yang bening-bening di situ. Itu Dajjal itu. Dajjal matanya satu, HP matanya berapa? Satu. Gua dari mana? Lah kamera juga dilihatnya dari depan, Pak. Enggak, kameranya kan foto begini. Dilihatnya di mana? Satu kan matanya. Coba mana? HP tuh kan, matanya satu, itu Dajjal mata satu. Emang Dajjal kapan? Dia sekarang. Emang Dajjal itu siapa? Di kita ini punya Dajjal semua. Dajjal, wahai Dajjal membiaku buta. Ya ini kita. Sekarang saya nggak punya Dajjal nih. Tuh, nggak ada tuh. Ya, Dajjal saya taruh. Nah, itu berarti Dajjal ditaruh. Dajjal di tempat mana? Kiban aman dia. Enggak. Oh. Ini kan yang dia motor dia pakai begitu, bukan mata, tapi tapanya lihat mono. Abang lihat di sini. Agak satu mata Dajjal. Itu di antara Dajjal itu. Kenapa tahu Dajjal? Karena muridnya Abah Aos. Tuh, nggak ada yang tahu Dajjal selain Abah Aos. Sekarang ini kalau ada orang tahu Dajjal selain Abah Aos, bohong Quran itu. Mustahil Quran bohong. Udah, Dajjal dulu. Kita mau tahajud nih, yang HP lu ada WA dari ada WA dari ada WA ada. Ya, wah, WA. Untungnya Pak, untung tadi kita udah jadi murid Abang. Jadi Dajjal tidak merajalela karena kita tutup, kita berantas. Tuh makanya jibinnya cukup goyang ini. Jangan begini, jangan begini terus. Sekarang mikirnya gerakin badan, badannya gerakin, jangan soalnya badan gitu. Begini aja udah begini, miring kanan, miring kiri, jangan pala doang. Itu jangan dulu. Udah dieliminasi gitu, udah dinasah dengan gerakin Pak. Dulu memang juga begitu. Apa juga masih dikir begini. Itu dinasah. Manansah min ayatin aw nursiha nakti bi khairin minha aw misliha. Tidak akan disalin ayat Quran metode zikir kecuali disalin dengan metode yang lebih baik daripada yang ada yang disalin atau paling enggak semisal. Oh dulu Abah Sepuh zikir begini dah. Zikir perang. Makanya ketika miring kanan itu gedung miring ke kanan, miring kiri gedung miring kiri. Cuman nggak ambruk nggak. Cuman ketika dia, apa ini terbalik. Ada apa ini? Gempa bukan? Oh di sedikit ternyata Abah Sepuh lagi pada zikir sama santri di penjara nih minta talbiyah. Ada hikmahnya tuh. Abah Sepuh di penjara, akhirnya minta talbiyah. Pikir bareng udah gitu. Alhamdulillah, inilah syukur nikmat syukur. Biarin makan apa adanya tadi. Ya ayam bakar sambal jadi udah kita makan. Enggak. Saya nggak ada apa-apa, saya bedain kolom, bakar lele, nggak cacap, tungguin cabai bawang, apa namanya itu, kasih tomat, kasih itu
itu apa namanya limo betul dibecak dibakar tapi gua kalau bang udah nggak usah banyak lauknya udah usulan makan aja sorry dikir aja dikir. Alhamdulillah kita punya guru siapa? Abah Al sekarang mursyid di akhir zaman. Makanya kalau pengen tahu, pengen kenal mendalam Abah Al itu pilih nih di sini. Tuh mas bawa sini. Di sini di semua Abah Al dari lahir sampai ke mursidan sampai ini ada di sini. Makanya nggak boleh ini rugi. Beli bakso pak sekali makan habis ini mana? Sampai anak cucu. 38.000 bayar 40.000 jangan minta kembalian kata apa? Bayar 40.000 kali dong 2.000 pelit amat. Berapa? Hah? 38.000 bayar 40. Jangan minta. Bukan saya promosi, emang saya mau bukannya malah promosi apa enggak. Saya udah baca masalahnya. Lah, kenapa saya ngomong? Saya udah baca, Bu. Saya udah baca. Tadi sebelum saya bilang saya baca tuh, aduh, ada di sini. Kalau Ikhwan belum baca ini, belum tahu itu siapa Bos. Belum baca ini. Ini edisi khusus nggak terbit lagi. Sekarang nanti ada. Besok terbit lagi, belum tahu apa ceritanya. Tapi ini udah jelas di sini keterangan. Abah sepuh sudah teriak nanti akan turun lelakinya dari Gunung Sawal. Ini sekarang ada di sini di Gunung Tok edisi khusus. Datang pulang beli, punya duit, tinggal punya duit sudah besok ketemu kipas. Ini nggak main-main Pak. Ini nggak main-main. Saya baca supaya kita abah kepada Abah. Karena apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yu'ibba hatta akuna ahabba ilaihi min walihi wa waladihi wa nasi ajmain. Nih hadisnya, tidak beriman seorang kalian sehingga aku kata Rasulullah SAW itu zamannya Rasul lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya dan seluruh manusia. Itu Nabi Muhammad. Sekarang Rasul kita siapa di akhir zaman? Saya Muhammad Abdul Jawas. Tidak beriman salah seorang kalian kecuali aku Abah Aus di akhir zaman lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi sekarang kita posisikan apa seperti waktu para sahabat memposisikan Rasul. Oh bukan ya gitu lagi. Kita nggak kebagian itu, nggak kebagian. Kita nggak ketemu, nggak bisa dikenal Nabi Muhammad. Yang kita temui lah yang kita cium penerusnya. Maka kita mencium tangan Abah sama dengan kita mencium tangan Rasulullah SAW. Wassalamualaikum.